I want to see Jesus face to face. I want to run. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa membagikan firman Tuhan buat Anda sekalian. Mengikut Yesus adalah perjalanan kita seumur hidup. Dan mengikut Yesus, saya tahu bukan perjalanan yang mudah dalam kehidupan kita. Pasti akan banyak tantangan, pasti akan banyak hal yang harus kita lewati. Entah itu suka maupun duka. Ada berkat di sana maupun ada hal-hal yang merupakan tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Tetapi saya percaya ketika kita mengikuti Yesus dengan setia, saya percaya di ujungnya kita akan melihat sesuatu yang besar. Akan ada kemuliaan demi kemuliaan yang kita lihat bukan hanya ketika kita mati, kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Tetapi saya percaya di masa sekarang ini pun Tuhan berkata, kita akan menerima berkali-kali lipat. Karena itu mengikut Yesus, kita harus mengerti dan berekspektasi dan kita harus menaruh iman yang teguh di dalamnya. Karena dalam perjalanan mengikuti Yesus tidak selamanya itu merupakan perjalanan yang menyenangkan. Tetapi juga tidak selamanya merupakan perjalanan yang menyakitkan bagi kita. Satu kali di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62, ada beberapa anak muda yang datang kepada Yesus dan mereka bertanya, apakah mereka bisa mengikuti Yesus gitu. Dan di sana Yesus menjelaskan semua resiko, semua hal yang bakal mereka akan hadapi ketika mereka mengikuti Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai 58, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya menjalankan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara sekalian, di dalam perjalanan Yesus, satu kali, Yesus ketemu dengan seorang anak muda dan anak muda itu bertanya, dia berkata bahwa dia ingin mengikuti Yesus. Dan di sana Yesus menjawab dengan sesuatu yang berbeda. Dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ada sebuah realita yang Yesus sampaikan kepada anak muda ini. Kalau kamu ingin mengikuti saya, mengikuti Yesus, kamu harus tahu bahwa serigala itu mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jadi Yesus menjelaskan sebuah kenyataan bagi dia bahwa ketika mengikuti Yesus, kita akan menemukan bahwa kita akan sulit untuk mendapatkan zona nyaman, tempat-tempat yang nyaman, tempat yang membuat kita ini nyaman dengan segala situasi di sekeliling kita. Tetapi justru sebaliknya, Yesus berkata bahwa kalau kita ingin mengikut Dia, kita ini akan betul-betul merasakan bagaimana zona yang tidak nyaman, tempat-tempat yang tidak nyaman. Seperti dia katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini merupakan sebuah kenyataan yang sangat-sangat membuat, saya percaya membuat hati seorang anak muda ini betul-betul sangat digetarkan karena dia mendengar sebuah statement yang menyatakan bahwa kalau mau ikut Yesus, kamu akan sulit untuk menemukan tempat yang nyaman. Yesus berkata dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu menggambarkan bahwa situasi ketika kita mengikuti Yesus, itu merupakan situasi yang tidak mudah. Akan banyak tantangan, akan banyak hal yang kita hadapi, banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Saudara sekalian. Tetapi yang kita perlu tahu bahwa hal yang penting, memang mengikuti Yesus tidak mudah. Memang mengikuti Yesus kita harus keluar dari zona nyaman. Tetapi saudara harus tahu bahwa justru orang-orang yang mau tinggal di dalam zona nyaman, percayalah, zona nyaman akan sulit membuat kita bertumbuh. Akan sulit membuat kita
naik ke level kerohanian yang lebih tinggi. Karena apa? Tidak ada tantangan hidup. Kita berusaha untuk menghindari ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita ini, kita berusaha untuk menghindari. Dan ujung-ujungnya kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani. Dan yang kedua, saudara, ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, Yesus melihat seorang anak muda. Di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 60 berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Hal yang kedua, Yesus melihat seorang anak muda dan Yesus justru yang berkata kepada anak muda ini, ikutlah aku. Dan dengan jelas di sini anak muda itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan bapakku. Saudara, kalau kita baca konteks dari cerita ini, orang yang kedua yang ditemui oleh Yesus, ini sesuatu yang berbeda. Kalau yang pertama tadi dia yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus, yang kedua ini adalah justru Yesus sendiri yang menawarkan, ayo ikutlah aku. Tapi dia berkata, izinkanlah aku dahulu untuk menguburkan bapakku. Dan Yesus menjawab dengan jelas, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini menunjukkan, saudara sekalian, bahwa ada satu situasi di mana ada masa-masa atau ada orang-orang tertentu yang betul-betul Yesus memanggil dia secara spesifik. Yesus memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan kasih karunia bahwa dia ingin memanggil dan memakai orang-orang tertentu untuk dipakainya menjadi kepanjangan tangannya di dalam dunia ini. Tetapi ada sebuah juga kenyataan bahwa ketika Yesus memanggil seseorang ini, dia berkata, izinkan aku menguburkan bapakku. Di sini ada sebuah kenyataan bahwa memang di dalam panggilan, ketika Tuhan memanggil kita, ada sebuah situasi yang kadang membuat kita sulit untuk memilih. Di sini situasi yang sulit, orang ini menghadapi situasi yang sulit bahwa dia menghadapi kedukaan, dia dalam situasi bahwa dia harus menguburkan bapaknya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksudnya ini, saudara? Yang dimaksud Yesus di sini adalah ketika Yesus memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang besar bersama-sama dengan Dia, ada satu hal yang harus kita sadar bahwa agenda Tuhan kita harus taruh di tempat yang pertama, setelah itu baru agenda kita secara pribadi. Yesus menyatakan bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang tertinggi dari apapun dalam dunia ini. Memang situasi itu sangat sulit, tetapi Yesus ingin menyatakan kepada orang ini bahwa ada satu panggilan yang jauh lebih tinggi dari situasi apapun yang kita hadapi di sekeliling kita, yaitu panggilan dari Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kemana-mana, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di mana-mana. Karena itu, hal yang kedua yang rema yang saya dapat di sini adalah Yesus sebenarnya ingin menyatakan bahwa taruhlah agenda Tuhan di atas agenda kita secara pribadi. Saya percaya sekalipun di tengah-tengah pilihan yang sulit ketika kita memprioritaskan agenda Tuhan, saya percaya Tuhan juga tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Karena itu hari ini bagi Anda semua, jika Anda mendengar firman Tuhan ini, ayo kita belajar hari ini untuk menaruh agenda Tuhan di atas agenda pribadi kita. Terkadang mungkin itu sulit, itu berat. Tetapi percayalah kalau Tuhan yang panggil kita, Dia adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang pasti akan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tantangan dan masalah kita, yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan apapun. Ketika Dia memanggil kita, maka Dia adalah Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Karena itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa belajarlah untuk menaruh agenda Tuhan jauh lebih tinggi daripada agenda pribadi kita. Percayalah di dalam semuanya, Tuhan itu akan bertanggung jawab. Dia tahu semua resiko, Dia tahu semua tantangan, dan Dia tahu
hal yang terbaik yang akan dia berikan buat kehidupan kita. Taruhlah agenda Tuhan jauh melebihi agenda pribadi kita. Kemudian hal yang ketiga, Yesus juga bertemu dengan seseorang. Dan orang ini berkata di dalam Lukas 9 ayat 61 sampai ayat yang ke-62. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu kepada keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sesuatu juga yang berbeda. Kalau tadi Yesus yang panggil, ini ada juga anak muda, ada juga seseorang yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus berkata gini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini lebih keras lagi, saudara sekalian. Dia katakan kalau ingin ikuti Yesus tetapi masih menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini sesuatu warning yang keras buat kehidupan orang percaya. Saudara, apa maksudnya? Kalau kita ingin ikut Yesus tetapi masih menoleh ke belakang, kita ini tidak layak untuk kerajaan Allah. Maksudnya, saudara sekalian, bahwa mengikuti Yesus itu tidak boleh ada keraguan sama sekali di dalam hati kita. Dalam mengikuti Yesus, kita tidak boleh lagi melihat dunia. Berbicara tentang melihat ke belakang, itu berbicara tentang melihat segala sesuatu keinginan dunia yang ada di belakang kita. Segala sesuatu yang menjadi keinginan daging kita, itu harus ditanggalkan. Kalau kita tidak menanggalkan itu, Alkitab berkata kita tidak layak bagi kerajaan Allah. Karena apa? Di belakang sana, tawaran dunia, tawaran kedagingan, itu sebenarnya merusak kehidupan kita. Keinginan dunia itu sebenarnya nafsu. Alkitab berkata nafsu, kecemaran, dosa, ketidakkudusan, banyak hal yang itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu, Yesus sendiri berkata, jangan menoleh ke belakang. Kalau kita menoleh ke belakang, kita ini tidak layak bagi kerajaan Allah. Jangan lihat dunia, jangan lihat segala sesuatu yang dunia tawarkan sehingga daging kita ini sangat tergiur dengan semuanya. Memang, segala sesuatu mungkin enak bagi daging kita, tapi percayalah, itu membawa kebinasaan bagi hidup kita. Karena sudah jelas keinginan daging dan keinginan dunia ini nyata adalah sesuatu keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Yang merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Hawa nafsu, kecemaran, dusta, segala sesuatu yang berbicara tentang dosa, segala sesuatu yang berbicara tentang keinginan diri kita secara pribadi, itu adalah hal-hal yang dimaksud Yesus untuk kita tidak menoleh ke belakang. Sehingga itu membuat kita tidak layak bagi kerajaan Allah. Karena itu hal yang ketiga yang harus kita sadari, bahwa mengikuti Yesus, kita harus betul-betul menanggalkan segala keinginan dunia. Kita tidak boleh lagi melihat dunia, tidak boleh lagi melihat apa yang ada di belakang. Itu juga termasuk dengan hal-hal masa lalu kita. Seperti Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi mengarahkan pandanganku ke depan, yaitu panggilan surgawi. Karena itu adalah panggilan tertinggi. Karena itu adalah panggilan keselamatan bagi kita semua. Saudara sekalian, saya ingatkan lagi buat kita. Ketika kita mau mengikuti Yesus, hal yang ketiga yang harus kita tahu bahwa kita harus meninggalkan segala keinginan dunia. Kita harus melupakan semua apa yang ada di belakang kita dan kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena saya percaya ketika kita mengikuti Yesus, dengan kita meninggalkan segala sesuatu apa yang ada di belakang kita, saya percaya kemuliaan di depan sedang menanti kita. Dan saya percaya kita akan melihat bagaimana perkara-perkara besar ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena itu, ikutlah Yesus. Sekalipun suka dan duka, tetap ikut Dia. Sekalipun di dalam zona tidak nyaman. Tetap ketika Yesus memanggil kita juga, ayo taruh agenda Yesus menjadi agenda terutama dalam hidup kita, melebihi agenda pribadi kita. Dan saya percaya Yesus itu adalah pribadi yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, ayo ikutlah Yesus. Jangan lihat-lihat ke belakang, tetapi lihatlah Yesus ke depan. Lihatlah bahwa di depan ada panggilan yang besar, di mana kita akan melihat kemuliaan dan kemenangan bagi dunia ini. Kita pasti akan mengalahkan dunia ini. Karena itu ikutlah Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati.